Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, iblis adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah terkutuk selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari api. Iblis tidak pernah senang terhadap manusia. Sifat iblis tidak senang tersebut terhadap manusia mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam di surga. Saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, bukan sebagai penyembahan. Para malaikat menjalankan perintah Allah tersebut kecuali iblis laknatullah. Mulai saat itulah iblis sudah menanam kebencian terhadap Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya sampai hari kiamat. Iblis maupun setan selalu merusak nilai ibadah manusia. Di saat iblis maupun setan berhasil menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan, mereka akan riang gembira akan keberhasilan tersebut. Namun apabila bujuk rayu mereka tidak berhasil, mereka akan tetap terus berusaha untuk menyesatkan manusia. Di samping iblis bisa bergembira, mereka juga bisa menangis sebagaimana manusia menangis disebabkan beberapa hal. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkam karya Imam Al-Qurtubi dijelaskan bahwa ada 3 hal yang bisa menyebabkan iblis menangis dengan sekeras-kerasnya. Pertama, ketika diturunkannya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling afdol di dalam Al-Quran. Jadi dimanapun dan kapanpun surat Al-Fatihah dibaca, iblis laknatullah akan menjerit dan menangis. Kedua, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia sejagat raya. Karena berkat bimbingan beliau, orang yang sudah memiliki dosa setumpuk gunung bisa terhapus dosanya hanya dengan mengucapkan syahadat saja. Sebagai contoh saja, pada zaman Rasulullah SAW ada orang tua renta kisaran berumuran 100 tahun lebih mengadu kepada Rasul. Rasulullah, apakah agamamu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah aku perbuat? Yang mana dosaku setumpuk gunung, berzina, mabuk, berjudi dan sebagainya. Dan kalaupun dikumpulkan akan melebihi dosa orang yang paling banyak dosanya di muka bumi ini, kata orang tua itu. Bisa, jawab Rasulullah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya orang itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah syahadat. Kemudian orang tua itu pergi menuju rumahnya. Selang 3 hari kemudian terdengar kabar kalau orang tua itu meninggal dunia dan Rasul pun bersabda, orang tersebut termasuk golongan orang yang masuk surga. Ketiga, ucapan salam. Ternyata ucapan salam dari seorang mukmin pada mukmin lainnya bisa membuat iblis menangis dengan kerasnya. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya iblis yang terkutuk itu akan menangis pada saat seorang mukmin bersalam. Dan dia iblis berkata, aduh celakanya. Kemudian mukmin itu tidak akan terpisah melainkan akan diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW sendiri sangat menekankan ucapan salam bagi seorang mukmin sebagaimana perkataan lain diucapkan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, orang yang berkendaraan hendaklah memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang sedikit hendaklah memberi salam kepada orang yang banyak. Dilansir dari kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah juz 2 halaman 326 karya agung Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir radhiyallahu an. Diceritakan bahwa iblis pernah menangis sejadi-jadinya dengan tangisan yang keras disebabkan beberapa hal berikut. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu an katakan di dalam kitabnya, bahwasannya iblis pernah menangis sejadi-jadinya dalam keadaan 4 hal, yaitu 1. Ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iblis menangis karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atas pembangkangannya menolak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan iblis merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. 2. Ketika iblis diusir dari surga. Tidak sampai hanya di situ, iblis pun diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena Allah tidak ridho dan senang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala haramkan surga dihuni oleh makhluk yang memiliki sifat ujub, yaitu bangga akan dirinya sendiri, sehingga melahirkan sifat takabur, yaitu memamerkan kemuliaan di atas makhluk yang lain.
3. Ketika surat Al-Fatihah diturunkan. Yang berikutnya adalah diturunkannya surat Al-Fatihah karena keutamaan yang terdapat pada surat ini sebagai Ummul Quran, yaitu induk dari Al-Quran, dan Sab'ul Matsani, yaitu 7 ayat yang terpuji. 4. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Yang terakhir adalah kelahiran Rasulullah SAW sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Dan karena sebab lahirnya Rasulullah SAW ke alam semesta pun berbahagia menyambut kelahiran Rasulullah, sang pembawa kabar gembira, penebar rahmat dan pemersatu umat. Sahabat yang beriman, semoga informasi tadi bisa menambah ilmu agama kita dan kita lebih mencintai Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan merupakan musuh manusia yang tidak akan pernah lelah menggoda manusia. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 disebutkan bahwa mereka akan menggoda dari segala penjuru, yakni dari sisi muka, belakang, kanan, dari kiri manusia. Setan tidak hanya sebatas membujuk dan merayu manusia agar tidak melakukan amal kebaikan. Lebih dari itu, mereka melakukan tindakan agar kita menghindari perbuatan-perbuatan baik. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan adalah mengencingi manusia. Sebagian ulama menafsirkan ini sebagai majas perumpamaan atas keberhasilan setan menggoda manusia. Namun ulama lain memahami hadis ini secara tekstual, bahwa setan benar-benar mengencingi orang tersebut. Siapa golongan ini? Ternyata mereka adalah orang-orang yang bangun kesiangan sehingga lalai mengerjakan sholat subuh. Setan dengan sengaja mengencingi bagian telinga sehingga manusia tidak mendengar suara azan panggilan sholat. Tidak heran jika kita melihat masjid sepi atau orang-orang yang sholat subuhnya paginya ketika matahari sudah meninggi. Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa disebutkan kepada Nabi SAW ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi atau kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Qadi Iyad memahami hadis tersebut secara kontekstual, bahwa makna telinga dikencingi setan adalah benar-benar membuang air seninya di telinga manusia. Lantas kenapa tidak berbekas? Jika setan saja tidak bisa diindra, maka kencingnya juga tidak bisa diindra. Warnanya tidak nampak, basahnya tidak terasa, baunya tidak dapat diidentifikasi dengan hidung manusia. Jika melihat orang kencing sembarangan saja kita marah, apalagi jika mengetahui bahwa sebenarnya tiap hari kita terlambat bangun karena dikencingi setan. Pasti akan sangat marah dan tidak merelakan tubuh kita terkena najis setan. Namun ini bukan menjadi alasan bahwa Anda telat sholat subuh karena dikencingi setan. Ini justru menjadi penghinaan bagi manusia yang dilakukan oleh anak-anak iblis tersebut. Bayangkan bagaimana martabat seseorang jika sengaja dikencingi oleh orang lain. Pastinya ia seperti orang yang paling lemah dan seakan-akan tidak memiliki harga diri. Demikian juga jika dikencingi oleh setan. Martabatnya jatuh, derajatnya rubuh, dan setan akan sangat bahagia jika berhasil melelapkan kita hingga matahari meninggi. Lantas bagaimana caranya agar terhindar dari tindakan setan laknatullah ini? Caranya adalah dengan bangun di awal waktu subuh, sehingga setan tidak sempat mendatangi tempat tidur kita dan membuang air kencingnya di telinga kita. Sengajalah untuk mengatur jadwal tidur Anda ketika malam hari agar tidak kesiangan pada waktu subuh. Tidurlah sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW yang terlelap di awal malam. Karena selain bermanfaat kesehatan, tidur lebih cepat juga membantu kita agar lebih dekat dengan Allah. Pasalnya kita bisa lebih cepat bangun pagi dan mendirikan sholat subuh. Apalagi balasan untuk mereka yang rutin subuh tepat waktu akan mendapat jaminan perasaan aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, bahkan dijadikan rutinitas, maka tindakan tersebut adalah dosa yang paling sangat besar. Sahabat yang beriman, semoga kita terus dilindungi oleh Allah dari berbagai godaan syaitan laknatullah. Semoga bermanfaat.
Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah